warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Wahid, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Fard As-Samad, Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa salatullahi wa salamu ala imamil muwahhidin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana thabbit qulubana ala dinik, thabbit ya rabbana qulubana ala dinik. Na'udzu bika ya rabbana minaz-zayghi wad-dhalali wal-kufri wasyirki. Wa'inna ya rabbana ala ithbati al-aqaidi fi qulubina. Wa'inna ya rabbana ala al-ifadati wal-istifadati wa ala raddi ala ahli az-zaygi innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana surna yawmal qiyamati ma zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'i urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, dan juga para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saat ini akan belajar ilmu yang paling penting di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Sehebat apapun orang menghafal Al-Quran, sehebat apapun orang memahami fikih, jika ternyata akidahnya tidak benar, maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah. Paling pentingnya ilmu adalah ilmu akidah, ilmu keimanan. Paling pentingnya ilmu adalah ilmu akidah, ilmu keimanan. Sehingga inilah yang wajib diketahui. Pertama kali hal yang wajib kita ketahui adalah urusan keimanan. Sebab amal sebanyak apapun, sehebat apapun, jika tidak didasari dengan keimanan, tidak akan diterima oleh Allah. Maka ini ilmu adalah harus kita dahulukan daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Termasuk akhlakul karimah. Yang katanya akhlak selama ini menjadi hampir, namanya akhlak itu ada akhlak-akhlak yang merupakan kesepakatan. Tapi beda di dalam orang menjalankan akhlak antara yang beriman dan tidak beriman. Yang tidak beriman melakukan kebaikan, akhlak yang mulia hanya atas asas dasar basa-basi dalam bermasyarakat. Kalau aku dicubit sakit, maka aku tidak mau mencubit. Kalau ingin dibaikin oleh seseorang, maka aku harus baik. Hanya itu saja. Tetapi bagi orang yang kenal akidah, dia berbuat baik, melakukan itu semuanya atas dasar keyakinan yang di dalam hatinya. Maka kebaikan yang dilakukan abadi dan tanpa pamrih. Ada sebagian orang yang mengatakan mempelajari akhlak lebih dahulu daripada akidah. Oh tidak. Akidah nomor satu. Sehingga ada orang yang tertipu seolah-olah mendahulukan akhlak tanpa akidah. Ini problem besar. Sehingga yang penting orang itu baik biarpun belum iman. Bahkan mungkin ada yang mengatakan masalah kalimat yang mungkin tidak direnungi. Masalah kebaikan-kebaikan lahir, misalnya seseorang itu ada perbandingan masalah orang yang tidak beriman, akan tapi dia melakukan banyak kesalahan, kemaksiatan. Lebih bagus orang yang tidak beriman tapi dia baik, adil, jujur dan sebagainya. Oh, enggak.
Kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman atas dasar urusan dengan sesama, atau mungkin dalam bahasa basi sosial, dalam bersosial, berinteraksi dengan sesama. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah melakukan kebaikan atas dasar keimanannya, sehingga kalaupun dia melakukan kemaksiatan, maka ketahuilah kemaksiatan itu bertentangan dengan keimanan, sehingga dhamir batinnya seorang yang beriman, biarpun dia melakukan kejahatan, dia tidak akan senang dengan kejahatan tersebut. Sehingga Nabi pernah mengisyaratkan dalam satu hadis, istafti qalbak wa in aftauka wa in aftauk. Penjahat berat itu pun sebetulnya di dalam hati kecilnya mengingkari kejahatannya, sehingga dia juga tidak rela jika punya anak perempuan, anak gadisnya lalu dinikahi oleh penjahat yang sejahat dia ataupun lebih jahat dari dia, tidak. Kemudian yang harus kita ketahui bahwasanya kejahatan yang paling luar biasa adalah di saat orang itu berkhianat. Adil dengan manusia, tidak adil dengan manusia, tapi tidak adil dengan sekelompok orang. Itu sudah dianggap tidak adil yang sesungguhnya. Atau baik kepada sekelompok orang, tidak baik dengan sekelompok orang adalah tidak dianggap sebagai orang yang baik. Artinya baiknya sesaat, hanya karena kepentingan. Baiknya sesaat. Maka kejahatan dengan manusia, biarpun dia baik dengan manusia, belum dianggap orang itu baik. Tidak mungkin dianggap baik. Bagaimana orang yang melakukan kejahatan, khianat kepada sang pencipta akan dikatakan baik. Sebaik apapun yang dilakukan tidak akan bisa kita anggap sebagai kebaikan, wong dia telah mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Tidak mungkin. Makanya orang yang beriman tidak akan bisa mengakui kebaikan kecuali atas dasar iman yang benar. Kalau kebaikan biasa, bukan, tidak ada hubungannya. Kebaikan basa-basi sosial. Seperti kesepakatan dalam bertetangga yang baik, tolong-menolong yang baik. Itu hanya baik-baik, hanya sekedar di dunia saja. Sementara yang kita bahas adalah bagaimana urusan kita dengan Allah dan hidup dalam kebahagiaan yang panjang, yaitu di akhirat nanti. Maka pentingnya akidah. Tidak cukup orang hanya mengandalkan akhlak yang mulia, tapi akidah tidak benar. Sebaik-baik akhlakmu, jika akidah tidak benar, ujung-ujungnya adalah neraka jahanam. Maka dari itu, belajar akidah ini sangat penting. Dan kita akan belajar, mungkin syarahnya akan kita baca sedikit lebih ringkas, lebih cepat. Akan kita masuki poin-poin penting saja, nanti akan kita jelaskan dengan panjang lebar. Kita membaca kitab Jawharatut Tauhid oleh Syekh Burhanuddin Al-Laqani. Ini kitab disimpulkan oleh Imam Al-Laqani dari pemahaman akidah beliau, dihadirkan dalam bentuk nadhaman, kemudian bisa dihafal oleh para santri, kemudian telah disyarahi oleh para immah. Dan Imam Ibrahim Al-Laqani, Burhanuddin Al-Laqani ini, kalau kembali pada akidah adalah akidah ahli sunnati wal jamaati al-ash'ariyati. Dan nanti akan kita sebutkan tentang mabadi'. Setiap ilmu, dasar-dasar ilmu harus difahami tentang definisinya ilmu tauhid apa, ringkas. Yang jelas kita akan baca kitab Jawharut Tauhid. Ini luar biasa jauhar yang sesungguhnya. Matanya ringkas, tapi mengena semua permasalahan akidah. Hanya permasalahan kadang kita tidak detail di dalam membahasnya, sehingga banyak yang terlewatkan. Dan kami akan lebih menekankan pembahasan dengan sesuatu yang, atau istilahnya tahadiyat mu'asirat, itu sesuatu yang ada hubungannya dengan sesuatu yang terjadi saat ini. Memang di dalam pembahasan akidah Asy'ariyah ini lebih banyak pembahasan tentang sejarah pertentangan antara akidah ahli sunnati wal jamaati dengan Mu'tazilah. Dan kaum Mu'tazilah sudah berakhir kisahnya. Maka lebih banyak kepada sejarah tentang pemikiran akidah ahli sunnati wal jamaati dengan kaum Mu'tazilah. Dan ini yang sering dipelajari di pesantren-pesantren adalah dengan cara idan. Itu cara benar, karena kita harus tahu kesesatan kaum Mu'tazilah, manhajnya Asy'ariyah di dalam mengukuhkan akidah. Cuman ketahuilah bahwa
Nabi itu diutus oleh Allah sesuai dengan keadaan zamannya. Misalnya, kalau Nabi itu banyak tuh, kalau di sekitar masyarakatnya adalah banyak penyihir, didatangkan Nabi yang punya mukjizat mengalahkan sihir mereka. Di zaman Nabi SAW banyak penyair-penyair dahsyat. Allah berikan kepada Nabi Al-Quran yang bukan syair, tapi mengalahkan syair-syair itu semuanya. Dan Imam Abul Hasan Asy'ari pun sendiri ilmunya banyak, bukan ilmu yang ngurusi Mu'tazilah saja, tidak. Cuman waktu itu kesesatannya adalah kesesatan Mu'tazilah, maka Imam Abul Hasan Asy'ari lebih perhatian kepada menjelaskan akidah yang benar, menolak akidah Mu'tazilah. Dan hendaknya seperti itulah ulama dari masa ke masa. Dan hari ini, saat ini banyak akidah-akidah yang perlu dijelaskan tidak ada di dalam buku-buku akidah lama. Ini adalah kelemahan juga kita. Maka ada kurikulum yang sudah kita persiapkan, semoga itu bisa dihadirkan di semua pesantren. Kurikulum yang tidak ada di dalam kitab Baijuri, akan tapi kurikulum ini mengena untuk mengcounter, untuk membantah akidah-akidah yang saat ini ada di masyarakat. Cuman kadang para santri yang belajar dengan akidah ini untuk membahasnya, untuk menjawabnya tidak bisa gamblang karena memang tidak dibahas secara detail di dalam kitab yang dipelajari mereka. Khususnya tentang penjabaran mukhalafah lil hawaditsi yang akan kita perlebar nanti dengan masalah ayat-ayat yang sering disebut oleh sebagian dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah yang kita katakan ayat mutasyabihat. Kemudian juga tantangan-tantangan saat ini tentang hakikat syirik, seperti di saat maraknya orang mengkafirkan orang lain dengan hanya gara-gara urusan tawassul dan sebagainya misalnya, itu akidah yang harus dibahas karena di sana ada orang mengkafirkan. Sekarang banyak santri yang belajar kitab Baijuri pun di saat ditanya tentang tawassul, dia akan menjawab dengan akal-akalan. Lalu tawassul adalah ya seperti orang kalau mau ketemu presiden susah melalui ponakannya dan anaknya. Nah, ini kan definisi akal-akalan yang malah menjadi senjata makan tuan. Padahal di situ ada definisi ilmiah tentang apa itu tawassul, bagaimana istighatsah, bagaimana tabarruk. Dan ini tidak dibahas secara detail di dalam sebagian pondok pesantren, sehingga banyak santri di saat keluar dari pondok pesantren, di saat berbenturan dengan orang yang kerjaannya membuat fitnah, kebingungan. Bahkan mungkin tidak bisa memberikan jawaban. Bahkan kalaupun menjawab akal-akalan tadi yang tidak lain, itulah yang kami sebut sebagai senjata makan tuan, malah melemahkan akidah kita, melemahkan menunjukkan lemahnya kita. Bukan lemahnya akidah, bukan, lemahnya pemahaman kita. Ini yang terjadi di kalangan kita, para santri ini, sehingga ada di dalam tulisan orang-orang seperti yang ditulis oleh orang-orang besar seperti Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti tentang bagaimana menghadapi problem-problem saat ini. Beliau menghadirkan buku-buku baru, pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kesesatan akidah saat ini, termasuk sekarang ada Islam liberal. Lalu mereka itu ada orang ngaku diri mereka adalah Asy'ariyah. Bagaimana Asy'ariyah masuk liberal? Ini kan nggak masuk akal. Nah, liberal itu adalah keluar dari Asy'ariyah pada hakikatnya. Sementara selama ini masih di dalam kurungan wadah Asy'ari. Bahkan mungkin sebuah kelompok organisasi Islam yang sangat luar biasa besar di Indonesia. Karena apa? Memang tidak mempelajari secara detail tentang poin-poin penting yang harus difahami oleh para santri. Baik, ini adalah gambaran tentang akidah yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Kitab Jawharatut Tauhid ini adalah mandumah. Mari kita baca perlahan demi perlahan, nanti kita akan sampai kepada poin-poinnya. Kita langsung saja mulai bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah selalu Maha Kasih dengan hambanya, baik hamba yang memusuhinya atau hamba yang mencintainya. Sehingga Ar-Rahman, Allah Maha Kasih kepada siapapun dari hambanya. Termasuk kasih sayang Allah kepada orang-orang kafir dengan Rahman Allah. Ar-Rahim, kasih sayang Allah di akhirat nanti, dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga tidak ada rahmat Allah untuk orang-orang kafir nanti di akhirat. Tidak ada rahmat Allah di neraka. Rahmat Allah hanya ada di surga, dan itu untuk orang-orang yang beriman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita mulai dengan alhamdulillahi ala silatihi. Segala puji bagi Allah atas segala karunia kebaikannya. Silah, seperti hadiah yang kita berikan kepada seseorang, adalah silah. Silah penyambung antara kita dengan orang tersebut agar terjalin hubungan baik.
Dan apa yang Allah berikan kepada kita? Setiap saat air mata yang ada di mata kita agar kita bisa kedip, ludah yang ada di tenggorokan kita sehingga kita tetap segar. Kemudian apa? Detak jantung, denyut jantung untuk mengirim darah agar berputar. Kemudian Allah memberikan kita kulit lembut sehingga bisa merasakan ini sejuk, ini hangat dan seterusnya. Lidah yang bisa membedakan antara rasa dan seterusnya. Itu adalah silah Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, yang hendaknya menjadi penyambung antara kita dengan Allah. Allah beri silah ala silatih, atas segala karunia dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya dengan bersyukur ini sebetulnya orang sambung kepada Allah. Silah ala silatihi. Dan semua karunia ini, sehingga dikatakan kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat ini. Dan mensyukuri nikmat ini adalah dengan kenal Allah. Tidak akan mampu seseorang mensyukuri nikmat tersebut kecuali kenal Allah. Tidak akan bisa mensyukuri yang sesungguhnya. Kemudian dengan merenungi semua nikmat ini akan sadar ternyata semua yang Allah berikan kepada kita ini adalah penyambung antara kita dengan Allah, sehingga disitulah kekuatan iman. Ini akan kita bahas tentang kewajiban pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mensyukuri nikmat Allah kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dimulai dalam permulaan bismillah, dimulai juga dalam permulaan kul amrin tibalin la bida'u fi bil basmalati fa wa akhta. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah akan terputus barokahnya. Biarpun bermanfaat akan berkurang manfaatnya. Makanya hendaknya kita memulai segala sesuatu yang dianggap secara dalam syariat dianggap baik, mungkin kita katakan secara lahir, bukan sesuatu yang remeh. Ada baik secara batin tapi tidak terlihat baik secara lahir. Contoh, kalau orang sakit perut mau buang air, ini adalah penyakit di dalam perut kita. Di saat orang bisa buang air adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kebaikan secara hakikat. Akan tapi di saat kita buang air tidak disunahkan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Biarpun hakikatnya adalah sebuah kebaikan. Sebagian para ulama mengatakan tibalin yang dianggap secara syarat adalah bukan hal-hal yang remeh, bukan meludah baca bismillah. Bukan bersihin, akan tapi hal-hal yang seperti mengarang buku, memulai pekerjaan yang besar dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian setelah itu mengucapkan alhamdulillah. Dan bismillah punya makna yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Yang pertama adalah untuk mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran, bahkan semua kitab suci disebutkan, semua kitab suci dimulai dengan bismillah. Biarpun bukan Al-Quran, semua kitab suci dimulai dengan bismillah. Dan Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim sebelum surat Al-Fatihah. Dan dalam surat Al-Fatihah ada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah menjalankan perintah apa-apa ajaran dari Nabi, pendidikan dari Nabi yang Nabi bersabda kul amrin tibalin tadi la yubda'u fihi bil basmalati fa huwa aqta fa huwa ajza fa huwa abtar. Yang ketiga adalah menyerahkan kepada Allah tentang apa yang akan kita kerjakan. Jika itu pekerjaan berat, serahkan kepada Allah dengan bismillah. Dengan Allah lah aku akan melakukan ini semuanya. Kalau dimaksud dengan nama Allah, ya Allah zat Allah. Kalau disebut nama Allah, ya zat Allah. Kita maksudnya bergantung kepada Allah. Kita akan melakukan pekerjaan yang berat ini tidak akan mungkin kita bisa melakukannya kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka kita menyerahkan kepada Allah dengan bismillah. Dengan Allah lah aku akan melakukan ini semuanya. Dengan Allah lah aku akan bisa mengerjakan ini semua. Dan aku tidak akan mampu mengerjakan ini semua kecuali dengan Allah. Maka mulailah dengan bismillah. Kemudian setelah itu alhamdulillah, memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Pertama kita menyadari bahwasanya tidak ada kebaikan-kebaikan yang bertebaran di semesta ini kecuali dari Allah. Kecuali dari Allah. Tidak ada kebaikan yang bertebaran di semesta ini kecuali dari Allah.
Apapun kebaikan itu, lihat semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala kebaikan adalah yang berhak untuk mendapatkan sanjungan, pada hakikatnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Kecerdasanmu adalah kembali kepada Allah. Bahkan kehebatan manusia yang paling hebat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdu segala puji bagi Allah. Alhamdu segala puji itu lillahi, hanya milik Allah. Para ulama membahas ini adalah tentang masalah al. Kita ringkas saja pembahasan masalah al. Lil ahdi atau yang lainnya. Akan tetapi kita langsung saja mengarah kepada pemahaman bahasanya alhamdu adalah menyadari, kita agar menyadari bahwasanya semua karunia dan nikmat ini adalah dari Allah. Yang pertama itu. Yang kedua adalah juga ikut apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul amrin dhibalin la yuda'u fihi bil hamdalati fa huwa aqta." Segala bentuk kebaikan ini, segala sesuatu yang dianggap menurut syariat, dianggap bernilai, berguna, jika tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka akan terputuslah berkahnya. Kurang baik. Baik. Ala silati, atas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita yang menjadi penyambung antara kita dengan Allah. Thumma. Kemudian ini adalah wajar yang biasa dilakukan oleh para ulama. Tidak lupa dengan membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma salamullahi ma'salatih. Kemudian salam Allah. Juga salawat Allah. Salam adalah doa kebaikan. Permohonan kebaikan, keselamatan. Salawat kesejahteraan. Artinya kebaikan lahir dan batin. Dan di dunia dan di akhirat. Kalau sudah dinamakan salawat dan salam adalah kebaikan lahir dan batin. Dunia dan di akhirat semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah tugas yang ketiga. Di dalam memulai segala kebaikan. Di samping bismillahirrahmanirrahim. Baca alhamdulillah, kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW. Dan termasuk diantaranya adab dalam berdoa pun, hendaknya kita juga mengucapkan salawat, membaca salawat. Dan salawat dibaca di awal doa, kemudian dibaca di akhir doa. Karena salawat ini adalah satu amalan yang sangat mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita punya hajat dalam panjatan doa kita, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pungkasi dengan salawat Nabi Muhammad. Dan salawat itu adalah satu amalan yang sangat mudah diterima oleh Allah. Jika Allah menerima salawat di awal doamu, kemudian Allah menerima salawat di akhir doamu, apakah mungkin Allah menolak doa-doa yang kau panjatkan di antara dua salawat tersebut? Ini adalah termasuk dikatakan oleh para ulama, sebab dikabulnya doa kita adalah di saat kita membaca salawat kepada Nabi SAW. Membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Adapun salawat kepada Rasulullah SAW adalah bukan kepentingan Nabi. Nabi tidak butuh dengan salawatmu. Nabi tidak butuh kepada salawat dari umatnya. Apa arti salawat kita ini? Dibanding salawat Allah. Nabi tidak butuh dengan salawat kita karena Allah sudah bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Malaikat Allah dan malaikatnya sudah bersalawat kepada Nabi. Jadi Nabi Muhammad tidak butuh dengan salawatmu semuanya. Akan tapi kita butuh dengan salawat kita. Dan sudah dijanjikan melalui lidah Rasulullah. Kalau kita bersalawat sekali, Allah akan bersalawat 10 kali. Man shalla alaiya marratan sallallahu alaihi biha 10. Kalau kita bersalat sekali, Allah akan balas dengan 10 balasan salawat. Apa sih salawat Allah? Kalau salawat kita kepada Nabi, permohonan doa. Ya Allah berikan, limpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Itu salawat kita. Tapi bagaimana Allah membalas salawat itu untuk kita? Ada, Allah membalas salawat kita. Dan membalasnya pun tidak main-main, bukan sedikit, 10 kali. Bahkan kalau seandainya kita berselawat kepada Nabi sekali lalu dibalas oleh Allah sekali saja, sudah sangat enggak sebanding, karena salawat dari kita dibanding salawat dari Allah enggak akan sebanding. Tapi maha kasih Allah, kita bersalawat sekali dibalas 10 kali Allah. 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya kembali kepada kita. Bersalawat ini adalah kembali kepada kita. Kebaikannya adalah untuk kita, bukan untuk Nabi. Nabi sudah Allah yang bersalawat. Maka salawat kita adalah untuk kita. Dan Allah akan mengembalikan salat kepada kita dengan sesuatu yang kita butuhkan secara hakikat.
Kita butuh kepada salawat Allah Subhanahu wa taala. Sebab salawat Allah kepada kita apa? Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Allah bersalawat kepada kalian semuanya. Dan juga malaikat bersalawat. Dengan bersalawat ini untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dari gelap menuju cahaya. Dari gelapnya hati menuju terangnya hati. Dari gelapnya rizki menjadi terangnya rizki. Dari susahnya hidup menuju bahagia. Dari segala permasalahan menjadi terselesaikan segala permasalahan. Baik. Itulah salawat Allah kepada kita. Maka jangan ragu untuk membaca salat. Perbanyak salat. Dan juga membaca salat adalah tanda kedekatan kita kepada Nabi. Aqrabukum ilayya manzilatan yawmal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Kalau kita rindu untuk dekat dengan Nabi, maka jangan lupa untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Sebab tanda salawatmu itu akan menghantarkan engkau untuk semakin mendekat dan mendekat dan mendekat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala nabiyyin, kepada Nabi. Ini salat kepada Rasul. Ja'a bit tauhid, yang Nabi itu datang dengan ajaran tauhid. Dengan ajaran tauhid, ajaran keimanan. Yani ilmu tauhid, mengesahkan Allah, diambil dari kalimat tauhid, meyakini Tuhan Maha Tunggal. Di situ ada nanti berkembang dari keyakinan Allah Maha Tunggal, nanti akan keyakinan tentang kekuasaan hanya milik Allah, segala sesuatu hanya milik Allah, maka akan berkembang nanti dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Maka kalau sudah salah di awal sini, salah semuanya. Maka ini dibahas oleh para ulama ilmu tauhid, mengesahkan Allah. Coba di saat seseorang mengatakan ada dua Tuhan, ini sudah berantakan semuanya. Bagaimana tentang kekuasaan Tuhan ini, tentang dunia semesta ini, nanti akan dibahas. Tidak mungkin ada Tuhan dua. Kalau ada Tuhan dua, bagaimana pengaruh Tuhan tentang semesta ini? Siapa yang menguasai semesta ini? Kalau yang mengatakan yang menguasai adalah Tuhan yang pertama, terus Tuhan yang dua ada di mana? Nganggur. Baik. Mungkin dibagi dua. Baik, dibagi dua. Dunia bagi dua. Barat untuk Tuhan yang A, timur Tuhan B. Baik. Berarti Tuhan A hanya berkuasa di bagian barat, Tuhan B berkuasa di bagian timur. Sekarang pertanyaan, apakah Tuhan A berkuasa di barat, Tuhan B berkuasa di timur? Baik. Tuhan B di timur, A barat. Sekarang Tuhan B yang berkuasa di timur, dia berkuasa enggak tentang wilayah barat? Dijawab. Kalau berkuasa berbenturan dengan kekuasaannya. Jawabannya adalah, oh tidak berkuasa. Oh baik. Berarti kesimpulan adalah Tuhan B tidak berkuasa. Selagi dia tidak berkuasa, tidak mungkin jadi Tuhan. Itu. Kalau sudah tidak ini, maka nanti akan rusak semuanya keyakinan dengan berbilangnya Tuhan. Maka nanti dengan tauhid inilah mengenal Allah yang Maha Tunggal dengan sifat-sifatnya. Nanti ini ilmu yang paling penting. Nabi datang dengan itu semuanya. Waqad qala ad-dinu anit tauhid, dan di saat itu agama ini, agama maksudnya agama, keberadaannya adalah masyarakat Arab saat itu adalah khala anit tauhidi, sepi daripada tauhid. Artinya apa? Memang masa itu adalah masa fatrah, kejahiliahan, penyembahan berhala dan seterusnya. Dan ini kita bahas masalah fatrah. Masa fatrah, masa antara Nabi Isa dengan Sayyidina Muhammad SAW tidak ada wahyu saat itu. Sehingga di saat terputusnya wahyu, tidak ada bimbingan tauhid. Datanglah Nabi Muhammad membawa akidah, membawa ajaran, membawa wahyu. Dan nanti akan dibahas masalah taklif, bed yang keberatan nanti kita akan jelaskan masalah orang mukallaf. Nanti ada masalah masa fatrah, terputusnya wahyu, bagaimana manusia yang hidup di masa fatrah, akankah Allah menghukum mereka atau tidak, dan bagaimana ayahanda ibunda Nabi SAW yang sering dihebohkan oleh sebagian orang yang memang lidahnya gatal sehingga mudah mengklaim, mengucapkan kalimat yang menyakitkan. Nanti akan dibahas nanti insyaallah pada waktunya nanti. Yang jelas pada waktu itu adalah ketauhidan sudah tidak ada, keimanan tidak ada, karena dikuasai oleh kejahiliahan karena masa terputusnya wahyu. Tapi pun demikian, lihat, Allah Maha Kasih, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan menghukum siapapun sampai datang utusan. Datanglah Nabi Muhammad ya. Di saat agama sudah tidak ada, kerusakan, maka muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa arsyadal khalqa, kemudian Nabi memberikan petunjuk kepada makhluk semuanya.
Lidinil haqi, kepada agama yang benar. Agama yang dibawa Nabi adalah kebenaran. Bisayfi, dengan pedangnya, dengan dimaknai Nabi Muhammad itu menyebarkan agama dengan pedang. Oh bukan. Akan tapi pedang adalah untuk menjaga, bukan pedang untuk menyerang, menjaga akidah, menjaga keimanan. Wahadihi lil haqqi, dan petunjuk. Dari Imam Muhammad datang dengan petunjuk. Nabi akan membawa hadiah kemuliaan kepada umat, kepada bangsa manusia, yaitu membawa akidah. Membawa kebenaran, hidayah untuk umat. Akan tapi ketahuilah, hidayah ini kadang tidak dihargai oleh sebagian orang. Bahkan ada sebagian orang, sebagian kelompok manusia malah menyerang Nabi SAW yang membawa hadiah tersebut. Sehingga pengingkaran kepada Islam, bahkan memerangi Nabi SAW, baru saat itu Nabi diperkenankan untuk mengangkat pedangnya yang sudah disiapkan. Bukan pedang untuk menodai, bukan pedang untuk membuat kerusakan. Akan tapi begitulah dalam perjuangan, harus ada sesuatu yang untuk menjaga diri kita sendiri. Di samping Nabi datang dengan petunjuk, irsyadat, hidayah, bimbingan, kebenaran, ilmu, akan tapi juga Allah mengajari pengikut-pengikut Nabi untuk membuat kekuatan. Karena apa? Kebenaran ini kadang orang-orang zalim ini menolak kebenaran, bahkan membuat kezaliman atau melakukan kejahatan kepada orang yang membawa kebenaran. Maka dari itu dipersiapkan sehingga disyariatkannya jihad. Dan kalau kita lihat jihad itu bagaimana? Bukan ini. Makanya sebagian orang yang salah memahami nazam semacam ini, atau bahkan memahami Islam secara umum, lalu mengatakan Islam tersebar ke penjuru dunia dengan pedangnya. Bahkan dulu pernah ada sebuah film yang tersebar, ada berita tentang bagaimana Islam masuk ke dengan pedang. Oh tidak. Termasuk riwayat Nabi rizkinya adalah di bawah pedangnya. Itu penafsirannya sangat jelas dengan hadis yang lain. Bagaimana Nabi di dalam berperang. Bukan berarti Nabi, oh makanannya adalah melalui peperangan. Itulah Nabi busuk, Nabi jahat. Ini kan pemahaman yang salah. Dan itu ada dari orang-orang kita yang tadi akidahnya sesat. Nabi SAW dengan pedangnya untuk menjaga. Sehingga di dalam kaidah peperangan itu sendiri ada. Bukan serta-merta Nabi serbu sana, serbu sini. Serbu sana, serbu sini. Tidak ada. Akan tapi ada kaidah di dalam peperangan. Bahkan rahmat dan kasih sayang Nabi pun selalu tampak. Bahkan dalam peperangan pun terlihat. Sehingga Nabi melarang. Nabi melarang jika ada orang membunuh orang tua, membunuh anak kecil, membunuh perempuan. Dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang membumi hanguskan peternakan dan perkebunan. Karena itu adalah pencaharian mereka untuk makanan mereka. Dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan kalau kita cermati dalam peperangan Nabi itu adalah karena mempertahankan sesuatu yang telah dinodai atau dirusak oleh orang-orang di luar Islam. Waktu Nabi berada di Mekah, Nabi tidak mengajari perang. Dan Nabi tidak melakukan peperangan. Biarpun ada yang perlu dipertahankan di Mekah, yaitu akidah dan keimanan. Akan tetapi belum termenuhi syarat-syaratnya untuk berjuang dan berperang. Sehingga waktu masuk Madinah, baru disyariatkan perang saat itu. Karena apa? Waktu di Madinah sudah terpenuhi syarat-syarat. Yang pertama ada syarat untuk membela. Syarat. Jadi jangan sampai kita membuat pembelaan tapi ternyata malah bunuh diri. Zalim kepada rakyat. Sehingga waktu berada di Madinah ada 3 unsur yang disebut negara. Negara itu harus 3 unsur. Sebuah negara atau tatanan harus ada 3 unsur. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang Islam ada waktu itu. Yang kedua adalah bumi perti. Bumi, tempat tinggal. Yang ketiga adalah penduduk yang tinggal di dalamnya. Apakah itu orang Islam atau di luar Islam? Selagi di dalam lingkungan Islam harus dilindungi. Makanya Islam melindungi orang Yahudi yang hidup bersama kita. Orang melindungi orang Nasrani yang hidup bersama kita. Kalau seandainya tetangga kita yang Nasrani dinodai oleh orang disakiti, kita harus membela. Lah di saat Nabi sudah memiliki 3 unsur ini, unsur tanah, unsur negara, kemudian unsur tanah, bumi Madinah, kemudian undang-undang Islam, penduduk. Nah, di saat akan ada orang menodai, maka di saat itu perlu kita mengangkat pedang. Baru di situ disyariatkan. Kemudian tidak ada peperangan Nabi kecuali karena mereka itu memulai. Misalnya di saat ditawarkan kebaikan. Kalau seandainya ada orang ditawari kebenaran Islam, lalu mereka tidak menerima, Nabi tidak memerangi. Sampai Nabi mengisyarat aslim taslam, masuklah Islam kau akan selamat. Jika mereka mengatakan saya tidak mau, enggak apa-apa, kita buat ikatan yang baik saja, ayo kerjasama yang baik. Dan Nabi semacam itu. Tapi di saat mereka menodai, membuat peperangan, baru Nabi angkat pedang. Itulah yang terjadi. Jangan salah paham tentang perjuangan Nabi SAW. Nabi Muhammad Al-Aqib. Al-Aqib adalah
Sebagian memaknai al-aqib adalah alladzi yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala aqibihi. Nanti orang di hari kiamat akan digiring di bawahnya Nabi SAW. Ala aqibihi. Bahkan diartikan al-aqib adalah Nabi akhir yang tidak ada lagi setelah itu Nabi. Al-aqib. Itu salah satu Nabi SAW. Lirusli rabbihi. Adalah penutup Nabi. Jadi Nabi adalah khatimin nabiyyin dan khatamin nabiyyin. Nabi Muhammad adalah khatimin nabiyyin. Pungkasan para Nabi. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad keluar dari iman. Kalau anda melihat sebuah akidah yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi, keluar dari iman. Nabi Muhammad adalah Nabi pungkasan. Adapun nanti datang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam tidak datang dengan syariat. Nabi Isa alaihissalam akan datang dengan syariatnya Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Isa alaihissalam tidak berani menjadi imam selagi itu ada umat Nabi Muhammad. Sehingga Imam Mahdi alaihissalam yang akan menjadi imamnya saat itu. Jadi Nabi Isa turun adalah bukan untuk membawa syariat baru. Dan itu tidak akan membatalkan tentang Nabi Muhammad sebagai pungkasan. Sebab Nabi Isa pada hakikatnya sudah Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan Allah mengangkat Sayyidina Isa alaihissalam sampai hari ini Sayyidina Isa belum meninggal. Dan nanti akan turun kembali ke bumi untuk maka itu artinya apa? Agar doa kita ini lebih besar manfaatnya, ya kita niatkan saja Ali di sini adalah semua orang mukmin yang beriman, yang bertakwa. Sehingga para ulama mengatakan kalau maqamul zakat Bani Hashim dan Muttalib, kemudian maqamul maqam zakat, kemudian ada maqam zakat, kemudian setelah maqam zakat Bani Hashim dan Bani Muttalib, maqam doa semua orang yang beriman.
Nah, tapi ini semua tidak bertentangan dan begitulah yang dikatakan oleh para ulama radhiyallahu taala anhum. Jadi ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, alihi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita membaca salawat yang terputus. Salawat terputus adalah bersalawat kepada Nabi, lupa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi pun mengingatkan kita kepada keluarga beliau. Keturunan-keturunan beliau. Sampai hari ini. Kemudian setelah itu wasahbihi dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun harus mencintai. Karena dikatakan lil kulli dinin asas wa asasul islami hubbu ahli baiti Rasulillah wa hubbu ashabi Rasulillah. Dikatakan bahwasanya semua agama ada asasnya, pondasinya, dan pondasinya ada dua, yaitu hubunganmu dengan sahabat baik, hubunganmu dengan ahli bait Nabi Muhammad baik. Kalau pincang tidak akan terjadi bangunan Islam yang benar. Ada sekelompok orang yang benci dengan ahli bait Nabi sudah. Kalau sudah bicara tentang ahli bait keturunan Nabi dan sebagainya, mukanya masam. Mukanya gelap. Ada sekelompok orang yang kalau sudah bicara sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar juga mukanya gelap. Itu nasib buruk buat mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Sehingga menjadi orang-orang yang mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambahkan wa hizbihi, dan orang yang membela. Hizb adalah kelompok yang membela Nabi. Wa hizbihi, orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak membela Nabi, hizb itu adalah kelompok untuk membela, yang membela, hizbuh. Bukan sekedar orang ngaku-ngaku tok. Memang ada pembelaan di dalam dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga mendapatkan doa di sini. Dan memang doa itu kullama ummartafa. Doa itu kalau semakin kita perluas akan diangkat oleh Allah. Jangan pelit-pelit doa. Ada suatu ketika ada orang, ya Allah, ada orang doanya doa khusus, berikan kepada bani ini. Yang lain jangan. Nabi Muhammad marah. Rasulullah marah. Kamu kok pelit doa? Doa saja kamu khususkan kepada kelompokmu, yang lain enggak boleh. Sehingga doa itu semakin kita perluas, semakin mudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ad-du'a kullama ummartafa. Sehingga kalau kita diumumkan semakin luas akan mudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maka hizbihi wa ba'du. Ini kalimatul fasal untuk mulai pembahasan. Fal ilmu bi aslid dini muhattamun. Al ilmu tentang masalah agama adalah ilmu yang harus, tidak bisa tidak. Harus. Ilmu yang tidak bisa kita tinggalkan. Tentang urusan agama. Wajib kita belajar ilmu agama. Muhattamun. Pasti. Harus kita mempelajarinya. Ilmu bi aslid dini. Sehingga adalah istilah usuluddin. Ada usuluddin. Di sana ada furu'uddin. Usuluddin, usulul aqidah. Usulul aqidati. Pokok-pokok dasar ilmu akidah. Wajib kita mengetahuinya. Yahtaju litabyin, dan itu semuanya perlu penjelasan yang gamblang, segamblang-gamblangnya. Karena membangun keyakinan kalau tidak dengan gamblang dan faham, muskilah, problem. Sehingga belajar akidah harus benar. Muhattamun yahtaju litabyini, pasti. Dan dibutuhkan penjelasan. Yahtaju, butuh, litabyini, penjelasan. Lakin, akan tapi, minat tatwili, kallatil himam. Dari kitab-kitab yang panjang misalnya. Kitab-kitabnya orang dulu tuh gede-gede. Ghayatul Maram. Ada kitabnya Imam Ghazali, Imam Juwaini, kemudian Al-Baqillani. Kita bacanya mabuk, kitab akidah setebel-tebel begini ini. Dan kitabnya pelik, tulisannya kecil dan wah, enggak pakai fihris, enggak pakai enggak pakai fihris, enggak pakai bab-babnya, tidak jelas. Oh, panjang begitu, hebat orang dulu. Kelebihan akal, cerdas. Nah. Dan memang penting, akan tapi dengan kitab yang gede-gede ini mabuk, kallatil himam, semangat berkurang lihat. Karena pentingnya akidah, sisi lain kitab-kitab itu gede-gede, kitabnya orang dahulu besar-besar. Baca mukaddimahnya saja sudah mabuk. Sehingga perlu diringkas. Di saat kallat menjadi lemah, tumpul al-himamu, semangat.
Fasara fihi al-ikhtisarul multazam, maka di saat seperti itu perlu diringkas. Ikhtisar mukhtasar adalah ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nah. Sedikit lafadznya, banyak maknanya, itu mukhtasar. Ringkasan. Jadi diringkas di dalam nazam. Nazam sekecil tapi itu mengikat. Kalau suruh menghafal masalah yang besar-besar, kita tidak akan bisa menghafalnya. Cuman perlu diringkas, kemudian setelah diringkas itu nanti difahamkan kembali. Sehingga kalau kita amati dari kitab-kitab ulama terdahulu itu, dari kitab gede, kemudian dikecilkan lagi, kemudian disyarai lagi. Kayak bulat begitu. Padahal bukan begitu. Jangan begitulah diolah. Dari kitab yang Masya Allah besar, diringkas, setelah menjadi ringkasan, disyarai lagi. Itu yang kita temukan zaman ini. Dan begitulah kita butuh. Di saat gede nggak mampu kita memahaminya. Akhirnya perlu dikecilkan. Di saat kecil bisa menghafal, akan tapi kadang juga bingung memahaminya, disyarai lagi. Wa hadhihi urzuzatun. Urzuzah mandumah. Ini adalah nazam yang aku buat. Laqabtuha, yang aku beri nama nazaman tersebut, Jawharatat Tauhid, kitab Jawharatat Tauhid. Kitab Jauhar itu adalah permata tauhid. Jadi permata tauhid. Artinya apa? Ya, kalau sudah digelari permata, ya sesuatu yang paling berharga dari ilmu tauhid. Qad hadzabtuha, telah aku, kalau tahdzib itu telah aku peres tinggal saripatinya, itu tahdzib. Jadi istilah tahdzib di dalam dunia tulis penulis itu biasanya apa? Kitab gede ditahdzib, diperas, disimpulkan menjadi kecil. Tahdzib. Tahdzib adalah dari yang banyak diambil saripatinya, tinggal ini saja. Tahdzib. Qad hadzabtuha, telah aku pilah-pilah sehingga menjadi nazaman ini. Ini terpenting. Jadi poin-poin yang aku hadirkan dalam mandubah ini adalah poin-poin terpenting. Hadzabtuha. Wallaha, kepada Allah arju, aku memohon fil qabuli, untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nafian, dan aku mohon kepada Allah semoga ini karangan bermanfaat. Biha, dengan kitab Jawrah ini, muridan, dan aku mengharap kepada Allah fit thawabi, untuk mendapatkan pahala, tamian, mengharap, muridan, aku menginginkan, fit thawabi, pahala, muridan, aku mengharapkan. Jadi aku mengharapkan. Jadi wallaha arju fil qabuli nafi'an biha, muridan tami'an fit thawabi, muridan, menghendaki, tami'an, tamak dalam kebaikan, mengharapkan dari Allah thawab. Ini juga apa yang diikrarkan oleh pengarang dan juga pendidikan buat kita. Hendaknya apa yang kita lakukan adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah. Kalau tadi pagi kita belajar kitab Bidayatul Hidayah, jangan sampai kita belajar ilmu hanya untuk bangga-bangga, termasuk ilmu tauhid ini. Ilmu tauhid, ilmu akidah ini, ada orang belajar ilmu akidah itu hanya untuk mendebat orang. Yang debat orang Islam yang sudah beriman. Pamer. Ada sekelompok orang mendebat. Karena di situ ada belajar ilmu-ilmu mantek dan seterusnya, seolah-olah ilmu kecerdasan. Sehingga biasanya cenderung kalau sudah belajar ilmu akidah ini jago debat, awas hati-hati. Belajar akidah, ngerti dunia mantek. Maka setelah itu mudah mendebat yang lainnya, sombong dan sebagainya. Jangan sampai semacam itu. Akan tapi kita belajar ilmu ini untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Yani, wa kullu man kullifa syar'an wajaba, insyaallah ini akan kita lanjutkan tentang tentang mulai siapakah orang mukallaf, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Cuman kita akan kembali bahwasanya kita belajar ilmu tauhid. Kita harus tahu definisi ilmu tauhid itu apa, kan gitu. Sehingga dikatakan bahwasanya dalam mempelajari ilmu itu harus tahu mabadiknya. Ada 10 mabadiknya. Yang pertama adalah definisinya itu apa, agar tidak salah. Ilmu tauhid adalah ilmu yastati'u man ta'allamahu ayyuthbita bihil aqaid ad-diniyah. Ad-diniyah bil adillah al-yakiniyah al-qat'iyyah min al-kitabi was sunnati wal ijma'i wal aqli. Namanya ilmu tauhid adalah ilmun yastati'u, ilmu yang dengan ilmu itu seseorang bisa
Yani man ta'allamahu, orang yang telah mempelajari ilmu tersebut bisa yuthbita. Untuk yuthbit, meyakinkan bihi, dengan ilmu tersebut, kepada orang lain. Dirinya tentu yuthbit li ghairihi, maksudnya yuthbit untuk menjelaskan kepada orang lain al-aqaidah diniyata, akidah-akidah yang benar. Bil adillah al-yakiniyah, dengan dalil yakini. Dalil yakini al-qat'iyah, yang pasti benarnya dari Allah dan Rasulnya. Minal kitabi was sunnati, dari kitab dan sunnah. Kemudian wal ijma', tentunya ijma', nanti ada aturan bagaimana ijma' di dalam akidah. Wal aqli, digunakan akal. Karena akal nanti kalau benar cara berpikir secara akal tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Cuman pada dasarnya kembali kepada dua tadi, Alkitab was sunnah, kepada dalil-dalil yang qat'i. Sehingga nanti ada muncul satu bahasan di catatan agar kita tahu bahwasanya akidah tidak mungkin dibangun kecuali dengan dalil qat'i. Dengan dalil qat'i. Akidah tidak akan mungkin dibangun kecuali dengan dalil qat'i. Dalil qat'i adalah satu riwayat yang pasti benar dari Allah dan Rasulnya. Al-Quran jelas qat'iyul wurudi, datangnya benar dari Allah. Kemudian ada namanya hadis mutawatir. Mutawatir, Al-Quran semuanya mutawatir, dan hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu yang bisa jadi sandaran akidah. Makanya ada kesalahpahaman sebagian orang menetapkan akidah dengan khabar ahad. Jadi ada selain mutawatir namanya khabar ahad. Mutawatir adalah satu hadis atau Al-Quran. Al-Quran jelas mutawatir. Hadis mutawatir adalah marwahu jam'un an jam'in, diriwayatkan oleh sekelompok orang dan sekelompok orang. La yumkinu tawatuhum alal kadhibi, yang mereka itu mustahil untuk berdusta. Min jailin ila jail, sampai Nabi SAW, ila Nabi SAW. Jadi namanya hadis mutawatir itu pasti benar. Maksudnya derajat kekuatannya kayak Al-Quran. Dan itu tidak banyak. Dan akidah tidak mungkin dibangun kecuali dengan dalil seperti itu. Cuma nanti kalau kita bicara tentang martabat dalil, kita harus tahu juga yang dipegang untuk akidah adalah martabat yang pertama. Ada 3 martabat dalil. Yang pertama adalah qat'iyud dalalati qat'iyul wurudi, yang secara dalalah adalah jelas, tidak mengandung makna ganda. Kemudian qat'iyul wurudi, benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, karena mutawatir. Inilah yang akan dibangun akidah, tidak boleh orang berbeda pendapat dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah qat'iyud dalalati dhanniyul wurud, dalalahnya jelas, tapi dhanniyul wurud, secara datangnya tidak pasti benar, benar tapi mungkin tidak benar, yaitu hadis-hadis yang khabar ahad, tidak mutawatir. Atau qat'iyul wurudi, yang ketiga adalah 4 tadi, ada martabat 4. Yang ketiga adalah qat'iyul wurudi dhanniyud dalalati, pasti benar dari Allah dan Rasul, misalnya di dalam Al-Quran. Akan tapi maknanya makna ganda. Orang boleh berbeda pendapat dalam hal ini. Dalam berbeda pendapat. Maka di sini bukan akidah tidak bisa dibangun di sini. Maka mungkin orang berbeda pendapat dalam hal ini. Kemudian di dalam pembahasan fikih pun masuk dalam hal ini. Cuma nanti dibedakan, kalau fikih bisa dibangun dengan dhanni, tapi akidah tidak bisa kecuali dengan qat'i. Yang keempat adalah dhanniyul wurudi, dhanniyud dalalati. Yang keempat adalah sesuatu yang dhann. Dalalahnya dhann, maknanya pun masih mengandung multi makna. Makna ini, makna itu. Kemudian wurud datangnya dari Allah, dari Nabi Muhammad, masih mungkin tidak benar. Khabar ahad. Sehingga nanti ada pembahasan bahwasanya khabar ahad la yufidul yakin. Khabar ahad tidak mungkin dibangun akidah di situ. Khabar ahad. Maka nanti ada khabar ahad yang kita boleh meyakini adanya khabar ahad, tapi di situ bukan furu', bukan usulul akidati. Maka nanti ada bahasa lain di sana. Apa usulul akidati dan furu'ul akidati. Usulul akidati dan furu'ul akidah. Usul akidah tidak boleh kita berbeda. Tapi furu'ul akidati mungkin orang berbeda. Ada usulnya, ada furu'. Usul contohnya tentang siratul mustaqim ada disebutkan dalam hadis Nabi dan Al-Quran. Siratul mustaqim. Timbangan yaumul qiyamah. Hisab ada. Kita harus percaya adanya hisab. Cuman gimana sih caranya? Ada riwayat begini, riwayat begitu. Namanya furu'ul akidati.
Jadi sesuatu yang tidak qat'iyul wurudi, yang bukan riwayat mutawatir tadi, kita tidak boleh memaksa orang untuk mempercayainya, tapi kita boleh mempercayainya. Dalam bahasa lain, mungkin naltazim wa lan nulzim. Kita boleh percaya, tapi tidak boleh memaksa orang lain untuk percaya. Tidak boleh memaksa orang lain untuk percaya. Maka nanti ada kesalahan besar, orang yang mengaku membela akidah, bahkan mengaku ahli sunnah wal jamaah, ini adalah poin. Dan ini harus dibahas secara detail, secara khusus. Nanti akan kita masuki. Ada kesalahan sebagian orang yang mengatakan bahasanya khobar ahad yufidul yakin. Khobar ahad itu hadis-hadis yang tidak mutawatir, bisa saja dibangun akidah di situ. Ini problem, membuat kerusakan di muka bumi. Sementara dalam kaidah kita ahli sunnah wal jamaah, jumhur ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah mengatakan, bahkan ijma ahli sunnati wal jamaah mengatakan bahwasanya khobar ahad la yufidul yakin. Khabar ahad la yufidul yakin, tidak bisa membuahkan keyakinan. Artinya la yufidul yakin bimakna nulzim nas, memaksa orang untuk yakin. Kalau orang meyakini dengan khabar ahad, suka-suka. Tapi tidak boleh memaksa orang lain untuk percaya. Khabar ahad boleh kita mempercayai. Jadi boleh kita mempercayai, tapi jangan memaksa orang untuk percaya. Sehingga ini masuk bab furu'ul aqidah tadi. Sehingga perbedaan di antara kita. Kita meyakini adanya Imam Mahdi. Biarpun riwayatnya adalah bukan mutawatir. Khabar ahad. Kenapa kita meyakini? Saya yakin. Makanya kita tidak mengatakan orang yang tidak percaya Imam Mahdi lalu kafir, tidak. Tapi kita mempercayai adanya Imam Mahdi. Dengan riwayat-riwayat. Tapi riwayat ini adalah tidak sampai qat'iyud wurudi, maka itu namanya khabar ahad. Kita boleh naltazim wa lan nulzim. Kita boleh meyakini, dan nanti banyak. Yang menjadi masalah besar adalah di saat kita ketemu khabar ahad, lalu kita meyakini, setelah itu kita memaksa orang lain untuk meyakini, dan itulah kerusakan orang yang aku ahli sunnati wal jamaati. Ketemu hadis satu langsung mengatakan inti kafir, masuk neraka. Ini problem. Sehingga perbedaan kita dengan kelompok orang tersebut bukan perbedaan main-main, perbedaan asas, dasar, dan pokok. Sehingga nggak bakal bisa ketemu. Wong khobar ahad bagi kita tidak boleh memaksa orang untuk percaya. Tapi dia mengatakan khobar ahad yufidul yakin. Harus orang percaya. Makanya di antara mereka sendiri berantem. Ini menemukan hadis menurut imamnya sahih, lalu dibangun atas hadis ini adalah akidah begini. Beda dengan ini, maka saling mengkafirkan di antara mereka. Sehingga selagi khabarnya ahad, kita tidak boleh mengkafirkan orang yang mengingkarinya. Khidir alaihissalam, kita percaya. Tapi khabarnya tidak mutawatir. Adapun Al-Quran tidak menyebut namanya, hanya rajul soleh. Ini harus beda kita. Itu masuk bab furu'ul aqidati. Yang mempercayai, percaya, tapi jangan memaksa orang lain untuk percaya. Kita harus detail memilah ini nanti. Kita meyakini adanya Imam Mahdi, alhamdulillah kita meyakini. Bahkan sejarah kita baca Imam Mahdi, cuman riwayat itu dikumpulkan menurut para ahlinya, bukan derajat qat'iyul al-wurudi. Tapi pun demikian, orang boleh percaya, karena biarpun itu bukan qat'iyul wurudi, kita bisa percaya. Dan masalah kepercayaan biasanya ada qarinah. Contoh, ada satu orang berikan kabar kepada seseorang. Ada kakak beradik, kakaknya tiba-tiba menangis dan berkata, orang satu, khabar ahad. Orang satu, berarti kan khabarnya ahad. Tiba-tiba datang kepada sahabatnya lalu menangis dan berkata, ibu meninggal, atau bapak meninggal, atau adik meninggal. Khabar ahad mestinya kan tidak la yufidul yakin. Tidak menjadikan orang berkeyakinan. Sebab satu orang ngasih tahu mungkin, misalnya, ada orang datang asing, kalian tidak kenal siapapun dia. Tiba-tiba dia datang kepadamu, kamu enggak, sapimu mati, atau orang tuamu mati. Ente tidak langsung menangis, ya kan? Ngasih kabar orang satu, dan ente belum kenal dia, pasti siapa ente nanya. Tapi kalau ngasih kabar adalah saudara sendiri, dan dia dengan tangis, ada qarinah. Jadi ternyata bukan murni khabar ahad yang menjadikan orang yakin, tapi ada qarinah, ada tangis. Coba kalau adiknya ngasih tahu sambil senyum-senyum, bapak meninggal, percaya enggak mungkin. Maka khabar ahad la yufidul yakin, semakin ini hujjahnya khabar ahad la yufidul yakin. Maka ini bencana dalam akidah, khabar ahad itu yufidul yakin, dan inilah perbedaan kita dengan mereka yang suka mengkafirkan. Dikit-dikit kafir, masalah khabarul ahad la yufidul yakin, mereka mengatakan khabar ahad yufidul yakin, dan ini adalah kesalahan mereka, maka bencana dari ini semuanya. Maka ini
Akidah dibangun dengan dalil-dalil qat'i, bukan khabar ahad, harus qat'i. Ini adalah dasar-dasar akidah dari kitab dan sunnah. Kemudian sebagian menambahkan ijma, kemudian juga akal, sebab akal tidak akan bertentangan dengan kebenaran yang sesungguhnya. Dan ijma pun ternyata nanti ada aturannya. Sebab segala sesuatu ijma, ini ada permasalahan sebenarnya masalah ijma nanti. Sebab ijma itu boleh saja sandarannya adalah bukan hadis mutawatir. Khabar ahad mungkin. Sebab ijma adalah kesepakatan ittifaqu mujtahidil ummati, mujtahid yang banyak. Sepakatnya ulama mujtahid ini berijtihad lalu sepakat, namanya ijma. Dan tentunya ijma ini tetap tidak bisa kalau nanti bertentangan dengan nas yang jelas. Sehingga dasarnya tetap kitab sunnah dari dalil-dalil yang qat'i, yang pasti. Ada ijma dan akal adalah untuk mendukung itu semuanya. Dan rata-rata kalau sudah semuanya ini menjadi kebenaran, pasti menjadi ijma. Tidak mungkin tidak. Contoh, Allah Maha Tunggal. Disebut dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Nggak ada ulama yang berbeda. Pasti akan menjadi ijma. Setelah itu apa? Digunakan akal untuk berpikir. Dibuat Tuhan dua, nggak bisa. Tuhan tiga, nggak bisa nerima akal. Gimana? Nanti ada hujjah akliyah. Makanya bukan sandaran iman kita dengan akal, bukan sandaran kita dengan ijma, bukan dengan nas. Sebab akidah harus dibangun atas nas yang jelas tadi. Cuman namanya ijma ini terjadi karena itu. Dan tidak bertentangan nanti. Kalau ada nas qat'i tidak akan bertentangan dengan ijma. Hanya akal tidak akan bertentangan. Makanya nanti dalam manhaj kita, manhaj asy'ariyati, ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, sangat besar porsi akal. Tapi bukan berarti akal menjadi nomor satu, tidak. Syariat, sehingga dalam bahasa sederhana yang tidak dihadirkan oleh para ulama pensyarah akidah kita, misalnya ada dalil nakli dan dalil akli, dalil nakli, dalil akli. Oh, mana dalil nakli? Kita menggunakan nakal, harus ada nas yang qat'iyud dalalah, qat'iyul wurud. Baru setelah itu akal suruh menggunakan. Sebab kalau sudah benar secara akidah, tidak mungkin bertentangan dengan akalmu. Apa perlunya akal? Akal itu sangat dekat denganmu. Sehingga orang dengan akalnya semakin yakin. Sehingga perlu akal. Sehingga nanti bab awal wajibin alal insani, pertama kewajiban bagi seorang manusia adalah kenal Allah dengan apakah wujubun nadhar, wujubun juz'i minan nadhar, wujubur rahbati fin nadhar. Ada untuk kewajiban kita itu apa sih? Apakah berfikir atau berkeinginan untuk berfikir atau mengucapkan la ilaha illallah? Nanti ada khilaf, ada 5 pendapat nanti akan kita sebutkan di situ. Ini adalah menggunakan akal. Dan akal perlu dipakai. Hujjah. Kalau akalnya tidak dipakai, nggak akan ketemu. Seorang Arabi, seorang pegunungan yang sangat awam, dia percaya akan adanya Allah. Kalau percaya adanya Allah, jelas disebutkan Al-Quran, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Ada dalam Al-Quran. Cuman, ini seorang alim ini bertanya kepada orang awam ini. Ente kayaknya urusan Al-Quran kayak tidak nyambung, tidak hafal ini. Cuman ente orang awam, cuman anda pengen tahu. Dari mana kamu percaya adanya Allah? Adanya Tuhan? Kalau dia ngomong masalah dalil, yang bertanya adalah orang alim. Akhirnya dia menjawab dengan akalnya. Dia menjawab, kalau aku melihat bekas kaki di padang pasir, berarti tadi ada orang berjalan di atasnya. Kalau ada kotoran onta, berarti ada ontanya. Apa maknanya? Menggunakan akalnya. Kalau ada bekas, tentu ada orang yang membuat bekasnya. Ada sesuatu yang telah membuat bekasnya. Aku menyaksikan semesta ada bintang rembulan. Mustahil tidak ada yang membuatnya. Berarti rembulan, matahari, tentu harus ada yang membuatnya. Itulah yang menjadikan aku yakin adanya Allah. Lihat, digunakan akalnya. Makanya menggunakan akal. Akal perlu dipakai. Yang tidak punya akal, tidak beragama. Bahkan tidak punya kewajiban. Makanya sangat aneh nanti ada sekelompok juga, lagi-lagi kelompok itu. Yang mengatakan khabarul ahad yufidul yakin, kemudian setelah itu mengatakan bahasanya belajar ilmu kalam adalah bid'ah. Waduh. Belajar ilmu akidah adalah bid'ah, tidak boleh. Dan nanti akan kami sampaikan ternyata mereka itu seperti serigala yang ingin meraih buah anggur, lalu tidak nyampe, lalu menggaung-gaung, lalu berkata buah anggur kecut, buah anggur kecut, buah anggur kecut. Sebetulnya karena mereka tidak mampu memahami cara berpikirnya. Para ulama Asy'ariyah,
Yang dengan cerdas yang menggunakan akal mereka, karena mereka tidak mampu sehingga mengatakan belit, bulat, tidak benar, tidak sesuai dengan syariah, bid'ah, sesat dan sebagainya. Ya kayak tadi. Ada serigala mau ngambil buah anggur nggak nyampe-nyampe, akhirnya ngomong sama orang anggur kecut, padahal dia nggak nyampe. Ya itulah nanti memerangi akidah Asy'ariyah yang menggunakan akal lalu membuat fitnah. Asy'ariyah adalah sekelompok akidah yang tidak mau pakai syariat, pakai nakal, hanya mau akal-akal. Oh, fitnah lagi. Akidah kita ada ahli sunnati wal jamaah Asy'ariyah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan tolong secara detail harus tahu siapa Abul Hasan Al-Asy'ari. Karena kalian belajar ilmu akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Dan nanti memang ada orang mendustakan atas nama Abul Hasan Asy'ari. Bahkan membuat cerita palsu tentang Abul Hasan Asy'ari. Unik. Ini memang kerjaan mereka itu begitu, memalsukan data. Membuat Abul Hasan Asy'ari yang baru. Jadi Abul Hasan Asy'ari berubah kepada akidahnya dan sebagainya. Sehingga yang selama ini masyhur di dalam sejarah Abul Hasan Asy'ari itu berpindah dari Mu'tazilah kepada akidah ahli sunnati wal jamaati kita ini. Mereka membuat ada yang ketiga, mereka pindah kepada akidah yang selama ini diyakini oleh mereka yang dikit-dikit mencaci maki dan mengolok. Dan ini adalah masalah akidah, insyaallah ini muqaddimah. Dan nanti insyaallah akan kita baca Jauharah sebisa mungkin, semoga bisa hatam. Tidak hatam 30 hari ini. Kalau kemarin karena pagi mepet sekali insyaallah. Kalau hatam insyaallah kita punya gambaran tentang akidah yang luas, tapi mohon maaf nanti akan tetap kita tekankan dalam poin-poin terpenting yang harus kita ketahui di dalam masalah akidah ini dan nanti menjadi catatan khusus. Yang lain tidak akan masalah. Kalau sifat wujud kita wajib kita bakok, masalah hujah-hujah akliyah, nakliyah sudah sangat jelas. Cuman kita perlu menghadirkan akidah yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan akhir zaman ini yang saat ini diangkat menjadi isu yang hangat saat ini yang menjadi sebab perpecahan umat. Kita harus kuat di dalam menjelaskannya. Dan sebetulnya kalau kita simpulkan terjadi ada 12 masalah. Sehingga kita membuat kurikulum 12 masalah yang harus dibaca. 12 masalah dong. Di samping kalian membaca riwayat para santri belajar ilmu Jauharatul Tauhid, Kifayatul Awam, kemudian Aqidatul Awam dari yang paling dasar Kifayatul Awam, Jauharatul Tauhid dan yang lainnya. Akan tapi ada nanti beberapa masalah, kurang lebihnya 12 masalah harus difahami dengan detail karena 12 masalah inilah yang saya sebut dengan 12 masalah ini yang saat ini diributkan oleh orang-orang yang tidak paham tentang akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati. Ini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, akidah yang benar. Untuk yang lain menyiapkan tentang matan al-nadhamnya ini. Adapun syarahnya bisa diambil dari kita Syarah Al-Baijuri, juga boleh kita ngambil banyak syarahnya. Syarah Jauhar Tauhid banyak sekali. Syarah Jauhar Tauhid banyak sekali. Akan tapi awas jangan membaca kitab Syarah Jauhar Tauhid dengan judul Asy-Syarhul Jadid fi Jauharatit Tauhid. Jangan dibaca itu. Ini adalah mensyarahi akan tapi membawa kepada akidah yang lain. Dan ini sayangnya laki-laki. Kitab itu subur di pondok pesantren. Kitab itu subur di pondok pesantren sebab kita masuk beberapa perpustakaan pondok pesantren ada kitab itu. Asy-Syarhul Jadid fi Jauharatit Tauhid itu adalah jangan dibaca. Karena adalah bukan manhaj Asy'ariyah mensyarahi kitab Syarah Jauharatit Tauhid. Awas, Asy'ariyah dan memang dikemas enak. Di nazamnya ini dibaca enak dan cetakannya pun cetakan baru yang enak. Sehingga orang senang dan mudah dibaca. Akan tapi diam-diam kita dibawa kepada akidah yang bertentangan dengan akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Matannya benar. Sama nanti dalam pembahasan akidah ada namanya imam besar dalam akidah kita itu adalah yang pertama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian ada lagi nanti Abu Ja'far At-Tahawi. Jadi kalian mungkin dengar di lapangan tentang akidah Tahawiyah. Akidah Tahawiyah matannya adalah benar. Cuman banyak disyarahi oleh orang-orang yang menyesatkan. Termasuk khususnya satu syarah yang tidak boleh dibaca adalah syarah yang dihadirkan Ibnu Abil Izz. Itu membawa akidah Tahawiyah kepada akidah sesat. Ada satu buku akidah yang ditulis oleh Ibnu Abil Izz. Itu adalah membawa akidah Tahawiyah yang akidahnya begini, akidah sama dengan Abul Hasan Asy'ari, dengan Abu Mansur Al-Maturidi, tapi digeser perlahan-perlahan untuk dikeluarkan dari akidah yang benar. Yang perlu juga kita membaca akidah Tahawiyah, hanya akidah Tahawiyah tidak banyak pengikutnya, cuman secara umum tidak bertentangan dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Tapi yang masyhur adalah selama ini di penjuru dunia adalah, kalau tidak Asy'ariyah, Maturidiyah. Asy'ariyah lebih luas lagi, adapun Maturidiyah itu adalah banyak di daerah India, Pakistan dan yang lainnya, kemudian di sebagian Maroko dan sebagian Mesir. Tapi akidah yang tersebar penjuru dunia adalah Asy'ariyah. Dan ingat, perbedaan antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah tidak ada, kecuali adalah perbedaan tentang furu'ul akidati, bukan masalah akidah. Ini saja insyaallah. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, akidah yang benar, dan semoga bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami dengan akidah yang Kau ridho ya Allah. Jauhkan kami dari ketersesatan ya Allah. Jauhkan kami dari ya Allah ketersesatan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari syirik. Jauhkan kami ya Allah dari kemunafikan ya Allah. Yang Engkau maha tahu tentang kami dan hati kami. Ya Allah, zaman-zaman mengerikan. Informasi-informasi masuk ke telinga kami. Ya Allah, kami baca dengan mata kami. Yang kami, ya Allah, sungguh tidak bisa memilah secara sesungguhnya, ya Allah. Kecuali Engkau yang memilah, ya Allah. Maka kami mohon jaga akidah kami dan anak-anak kami. Berikan kepada kami pemahaman yang benar, ya Allah. Berikan kepada kami pemahaman yang benar. Tetapkan kami kepada akidah yang Kau ridhai, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sufiyati dan bermadhab ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang menyaksikan acara ini ya Allah, yang melihat, yang mendengar suara ini, yang bergabung dalam acara ini, berikan kepada mereka hidayahmu, bimbinganmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami, keadaan anak-anak kami semua. Kami mohon ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Hilangkan keraguan-keraguan kami akan wujud-Mu ya Allah. Hilangkan keraguan-keraguan kami akan kebenaran syariat-Mu. Dan hilangkan ya Allah keraguan-keraguan kami tentang kemuliaan syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berkailah tempat ini, berkailah majlis ini, berkailah semua yang hadir di tempat ini. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua ketulusan yang berjuang di sini. Apakah berjuang dengan hartanya, berjuang dengan ilmunya, berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan pikirannya, atau yang berjuang dengan panjatan doa di tengah malam, kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan, keikhlasan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hayyunafal. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.